Halo kawan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, welcome to this channel. Jangan lupa subscribe ya. Now, let's get into the case. Kasus kali ini berasal dari Korea Selatan. Kisahnya telah menjadi inspirasi sebuah film yang dirilis tahun 2013 berjudul Sowon atau artinya harapan. Bagi yang sudah pernah nonton filmnya, pasti tahu betapa menyedihkan nasib korbannya. Di Korea Selatan, nama asli korban disamarkan dengan nama sebutan Na-young. Sebelum kita mulai masuk dalam pembahasan, sekedar mengingatkan bahwa meski lokasi peristiwanya terjadi di dalam sebuah gereja, tetapi kasus ini sama sekali tidak berhubungan dengan agama. Pagi hari tanggal 11 Desember tahun 2008, Na-young, seorang siswi sekolah dasar berusia 8 tahun, sedang berjalan menuju ke sekolahnya di Ansan, sebelah barat daya kota Seoul, ketika dia bertemu seorang laki-laki tua yang sedang mabuk berat di depan sebuah gereja. Laki-laki itu bernama Chu Do-sun, seorang residivis berusia 57 tahun. Saat itu, Chu Do-sun bertanya pada Na-young, apakah gadis itu pergi ke gereja? Na-young menjawab tidak. Chu Do-sun kemudian berkata bahwa Na-young harus pergi ke gereja. Lalu secara tiba-tiba membekap mulut Na-young dari belakang dan menyeretnya ke dalam kamar mandi yang berada di depan gedung gereja. Di sanalah terjadi peristiwa brutal dan sadis yang akan merubah jalan hidup Na-young selamanya. Sesampai di dalam toilet, Na-young didudukkan di atas kloset. Kemudian, Chu Do-sun menyuruh gadis kecil itu melakukan tindakan tidak senonoh padanya. Na-young yang ketakutan pun menangis. Melihat gadis itu menangis, Chu Do-sun kemudian menonjoknya. Akibatnya, tangisan Na-young semakin keras. Chu Do-sun kemudian menggigit pipi Na-young hingga terkoyak. Namun, gigitan itu tidak meredakan tangisan Na-young, malah tangisannya semakin kencang. Chu Do-sun yang kehabisan akal lalu mencekiknya hingga pingsan. Melihat Na-young yang pingsan, Chu Do-sun melanjutkan aksinya. Dia memperkosa Na-young secara kejam dan brutal. Saking sadisnya, penganiayaan yang dialami gadis kecil itu membuat para polisi wanita yang mendengar rincian kejadian menjadi menangis. Setelah selesai dengan aksi bejatnya, Chu Do-sun kemudian berusaha menghilangkan jejaknya. Dia membersihkan tubuh Na-young yang penuh luka dan mencuci seluruh permukaan toilet. Lalu, dia pun meninggalkan Na-young dan pulang ke rumah seakan tidak terjadi apa-apa. Setelah Chu Do-sun pergi, Na-young berhasil sadar. Sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia berjalan keluar dan meminta pertolongan orang sekitar. Orang yang melihat kondisi gadis kecil itu berlumuran darah, segera menelpon polisi dan ambulans. Na-young segera dilarikan ke Sunflower Center, pusat pelayanan terpadu khusus korban kekerasan seksual. Saat sampai di sana, kondisi Na-young sangat mengenaskan. Wajahnya penuh luka memar, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan saking brutalnya pemerkosaan yang dialami gadis kecil itu, ada organ tubuhnya yang keluar. Di sana, Na-young harus menjalani operasi selama kurang lebih 9 jam untuk menyelamatkan nyawanya. Petugas segera melakukan investigasi dan tidak mudah menemukan pelakunya karena Chu Do-sun sudah menghapus hampir semua jejaknya. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka berhasil menemukan sidik jari pada area pintu toilet. Dan dalam 3 hari polisi berhasil menangkap Chu Do-sun yang dalam kondisi mabuk. Saat ditangkap, masih ditemukan darah Na-young pada kaos kaki dan sandal yang dipakainya. Dalam persidangan, Chu Do-sun terus-menerus menyangkal kejahatannya dan mengaku dia tidak ingat apapun yang terjadi pagi itu. Meskipun semua barang bukti mengarah padanya, Pengadilan Distrik Suwon Cabang Ansan akhirnya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara akibat jaksa penuntut gagal meyakinkan pengadilan. Lalu, Chu Do-sun mengajukan banding atas hukuman yang diterimanya.
Dan dalam pengadilan banding, hakim memotong masa tahanannya dari 15 tahun menjadi 12 tahun dengan dalih dia dalam kondisi mabuk saat memperkosa Nayong. Pemotongan hukuman itu bisa terjadi karena di Korea Selatan, hukuman bagi kejahatan yang terjadi akibat berada di bawah pengaruh alkohol akan dihukum lebih ringan. Pengurangan hukuman itu memicu kemarahan masyarakat Korea Selatan dan orang tua Nayong. Akibat peristiwa mengenaskan itu, Nayong mengalami kerusakan permanen pada usus besar, anus, dan organ kemaluannya. Akibatnya, Nayong harus memakai kantong kolostomi seumur hidup karena organ pembuangannya tidak berfungsi. Nayong dan keluarganya harus menjalani 8 bulan perawatan dan terapi di Seoul setiap akhir pekan. Selain cacat secara fisik, Nayong juga mengalami PTSD dan depresi akibat peristiwa itu. Pada tahun 2011, saat Nayong berusia 11 tahun, Pengadilan Pusat Seoul memberikan ganti rugi sebesar 13 juta won atau sebesar 159 juta rupiah sebagai kompensasi atas tekanan fisik dan mental selama proses persidangan di tahun 2008. Saat ini kondisi Nayong telah pulih. Organ reproduksinya sudah dapat berfungsi sehingga suatu saat Nayong dapat memiliki keturunan. Namun, dia tetap harus menggunakan kantong kolostomi seumur hidup akibat duburnya yang rusak. Pada tanggal 12 Desember tahun 2020, 12 tahun setelah menjalani hukumannya, Cho Du-sun dibebaskan dari penjara. Pembebasannya memicu ketakutan dan kecemasan di Korea Selatan. Lebih dari 600.000 orang menandatangani petisi dalam situs kepresidenan Gedung Biru, menyerukan untuk diadakan pengadilan ulang dan menolak Cho Du-sun hidup berbaur dengan masyarakat. Tapi sayangnya petisi itu ditolak oleh pemerintah. Kemarahan publik makin tampak saat Cho Du-sun yang saat itu berusia 67 tahun kembali ke rumah istrinya di Ansan. Pengunjuk rasa menyerukan eksekusi dia dan kebiri dia. Saat Cho Du-sun yang sudah beruban tiba dengan mobil van pemerintah dikawal oleh petugas lapas, sejumlah pengunjuk rasa melemparkan telur dan menendangi mobil van itu. Untuk meredam kemarahan publik, kepolisian berjanji akan mengawasi Cho Du-sun sepanjang waktu, memasang 35 kamera pengawas, dan mendirikan pos polisi baru di sekitar lingkungan rumah Cho Du-sun. Selain itu, dia harus memakai gelang kaki pemantau elektronik untuk memantau keberadaannya selama 7 tahun. Kawan, menurut data kepolisian di Korea Selatan, jumlah kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah usia 13 tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 dengan 1083 kasus meningkat menjadi 1374 kasus pada tahun 2019. Bagaimana menurut kalian? Apakah Nayong dan keluarganya sudah mendapatkan keadilan? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Semoga kasus kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you in the next case. Terima kasih.